bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia pada umumnya baik. Namun kalau diukur skala nilainya dari 10 sampai 100, kalau dari pribadi saya nilainya 75. Kenapa? Karena di salah satu tempat-tempat tertentu tidak semua terjadi kerukunan umat beragama. Karena mungkin salah satu faktornya perbedaan prinsip, perbedaan cara pandang terhadap bagaimana mengasihi atau hidup satu sama dengan yang lainnya. Jadi di daerah-daerah tertentu terdapat kaum mayoritas menguasai salah satu kelompok yang dari minoritas, sehingga kaum minoritas bisa saja tersisihkan dan terjadi perpecahan atau ketidakcocokan di lingkungan tersebut. Maka pada umumnya baik, namun nilainya belum sampai 100, tapi dinilai tinggi. Kerukunan umat beragama itu adalah masalah sosialnya ya, bukan masalah ibadah. Kalau ibadahnya itu kita nafsi-nafsi berkeyakinan saya kan nggak boleh mencampuri ibadah agama lain ada di Indonesia ini, dan kita harus segi sosialnya kemasyarakatan kita boleh misalnya dalam kemalangan atau apa namanya kita saling tolong menolong ya, saling bantu. Kenapa? Kalau lah misalnya di keluarga saya, tetangga depan saya, sahabat kiri kanan saya Kristen, ada suatu hal nanti saya dapat musibah apa, bukan keluarga saya sebagai dulu, tapi yang kiri kanan ini yang saling menghargai. Kalau dari 10 sampai 100 nih Pak, menurut Bapak di angka berapa? Saya di angka 70 aja. 70. Kalau secara global, secara nasional, kita cerita. Kalau bisa saya bilang 1 sampai 10 itu 4. Karena kenapa? Banyak ketimpangan, kritikasi lah ibaratnya. Untuk agama mayoritas dengan minoritas. Terutama untuk perizinan dan pembangunan ibadah. Betul. 10 sudah 100, 40 lah. Menurut ajaran Islam saya itu kita saling menghormati satu sama lain, baik dalam bidang ibadah, agama dan apapun. Karena firman Tuhan juga mengatakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Artinya itu mengajarkan kami untuk tetap memberikan kasih bagi orang-orang yang membenci kami. Saling menghargai setiap kebiasaan, tradisi, cara beribadah, itu sih. Karena kan setiap agama itu cara beribadahnya, kebiasaannya kan berbeda-beda itu. Jadi kita selalu saling menghargai. Kayak di sini kan ada beberapa masjid juga, terkadang ada kegiatan hari raya haji atau apa. Kalau kita di sini kadang kalau biara kan waisak, saling menghargai sih, saling mendukung sih. Kalau untuk masyarakat yang heterogen, kita di posisi minoritas, kita lebih giat melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan sesama, itu saling membantu. Itu kita saling menghargai ya. Itu pertama saling menghargai, saling memaklumi satu sama lain. Menghargai ini contohnya apapun bentuk tata ibadah orang Kristen ya, karena saya sebagai orang Kristen, bagaimanapun perayaannya, bagaimana pelaksanaan ibadahnya, sebenarnya itu harusnya dihargai gitu. Jangan merasa karena dia mayoritas benar gitu, ajaran mereka benar gitu. Kalau menurut saya sih seharusnya ada saling menghargai, menghormati dan memaklumi perbedaan yang terjadi di Indonesia ini. Ya itu kembali ke naluri hati kita masing-masing ya. Saya katakan tadi, kalau kita saling menghormati, saling menghargai, sapa menyapai, alhamdulillah perbedaan itu nggak ada ya. Saling menghargai, saling memberikan memberikan space untuk orang melaksanakan ibadahnya. Jangan terkadang ada kegiatan apa yang mungkin bentrok. Jadi kita harus saling menghargai. Menurut saya tetap harus saling menghargai, memberikan space untuk atau Memberikan waktu untuk agama atau jarak atau tempat yang seluas-luasnya untuk orang melakukan apa. Karena kan pokoknya kita harus kerjasama sih, harus saling pengertian, harus apa. Karena kan kalau di sini kan rata-rata kita hampir semua agama ada, dari Kristennya, Konghucunya, apanya hampir semua daerah sini ya.
dan selama ini sih belum ada kejadian yang ribut-ribut atau gimana. Mudah-mudahan Itu tadi kembali kita bahwa kita menjalankan ibadah kita sesuai dengan keyakinan kita saja. Artinya kita tidak memaksakan atau tidak mempengaruhi atau membuat seseorang itu untuk beralih ke agama kita dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya dengan memaksakan atau melarang orang tersebut untuk beribadah, itu sangat tidak baik. Nah, cara-cara itulah yang saya kira juga bisa mendorong perukuran umat beragama bisa menjadi lebih baik. Saya ya, dan teman. Tadi jawabannya juga ada lain. Positifkan bahwa kita menghargai agama orang lain, ya kan? Kita tidak boleh memberikan yang paling sekarang kan banyak isu ini bahasa. Jadi kita yang perlu kita bicarakan ke depan masalah ibadah kita masing-masing, masalah sosial kita rukun dan damai. Dari sisi pemerintah, bahwa di undang-undang saja sudah menjamin di pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga sudah menjamin kebebasan setiap umat beragama dalam memilih agamanya. Di pasal 1 juga sudah, di Pancasila juga sebagai dasar negara juga sudah diatur bahwa ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa kita mempercayai bahwa ada Tuhan di dunia ini. Namun, apa peran pemerintah? Dia sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk apa yang mau kita anut. Hanya saja di dalam prakteknya banyak oknum-oknum. Jadi kita tidak bisa mengatakan pemerintah itu oknum yang salah atau tidak tepat di dalam mengartikan setiap pasal-pasal atau undang-undang yang sudah disebutkan, yang sudah diatur oleh pemerintah tersebut. Misalnya dengan melarang pendirian umat gereja, bangunan ibadah. Mereka sangat tidak mengizinkan setiap orang untuk membangun karena merasa itu akan mengganggu agamanya sendiri. Sehingga saya kira peran pemerintah adalah dalam bentuk yang harus ditekankan adalah pengawasan di dalam regulasi pembangunan rumah ibadah. Kemudian di dalam bagaimana mendidik dan meningkatkan pendidikan agama di dalam tingkat SD, SMP, SMA yang sudah semakin luntur. Karena mungkin pelajaran agama ini hanya sebagai salah satu sampingan yang lebih lagi lebih hebat matematika, bahasa Inggris atau bahasa yang lain-lain dibandingkan agama. Sehingga perlu pelatihan-pelatihan yang mendalam lagi yang diberikan akses oleh pemerintah. Namun itu pun bisa disuarakan melalui perwakilan pimpinan kita dari DPR, dari SKPD yang kompeten, dan semua itu bisa terlaksana apabila kita sama-sama bersama memberikan kepada teman-teman, kepada relasi kita edukasi seperti ini. Jadi kuncinya adalah jangan kita memaksakan pendapat kita, namun bersama-sama berdiskusi melalui forum diskusi FGD, forum grup diskusi dan lain-lain yang bisa menyamakan persepsi bagaimana sehingga terciptalah forum kerukunan umat beragama. Yang paling penting APBN di Kementerian Agama semua diratakan. Satu. Kedua, itu untuk perizinan SK 2 Menteri dihapus. Itu otomatis sudah bisa membuat suatu kerukunan beragama itu stabil. Tidak perlu yang lain. Ya, pemerintah itu memang harus di depan. Kenapa? Dia harus menciptakan kerukunan itu dengan berbagai macam cara. Seperti ya harus mengapakan rumah ibadah ya. Kalau ada dana segala macam itu harus bantu rumah ibadah itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terima kasih Bapak untuk waktunya.